Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes niki jawab salame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Jamaah hadirin hadirat yang kami hormati dan kami muliakan, terutama segenap pengurus Ta'mir Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Semoga ibadah kita tidak hanya di dalam masjid, tapi di luar masjid pun kita beribadah. Maksud beribadah niku nopo di luar masjid, yaitu menjadikan Allah yang diibadahi, yang disembah. Berarti nopo artinya? Menjalankan aturannya. Artinya di luar masjid pun kita beribadah, yaitu dengan artian menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciri orang beriman tidak hanya memiliki rutinitas ibadah ritual di masjid, tapi juga memiliki ibadah sosial, kualitas sosial dan muamalahnya baik sesuai aturan Islam. Ngoten nggih, katose mugi-mugi mriki niki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Dan hamba-hamba yang istiqomah, dan semoga nanti husnul khotimah. Kemudian kita bersolawat pada Rasulullah Muhammad SAW. Semoga nanti kita nggih mboten nunggu nanti, dari sekarang pun dimudahkan untuk mengikuti suri tauladannya, sampai nanti di akhirat diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kurang lebih 3 ayat, yaitu 93, 94, 94, 95, 96 surat Al-Baqarah. Yang mana 3 ayat ini masih juga membahas tentang sifat tercela Bani Israel, yaitu orang Yahudi. Sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya kita membahas beberapa ayat yang juga membahas keburukan sifat mereka. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang dusta mereka yang mengaku beriman. Orang Yahudi, Bani Israel mengaku beriman, bahkan diajak bersumpah oleh Allah dengan apa waktu niku? Dengan diangkatnya gunung Tur Sinai. Diangkatnya gunung Tur Sinai, kemudian disuruhlah mereka itu berjanji untuk menjalankan dan berpegang teguh dengan kitab suci Taurat. Dan mereka berjanji, tapi faktanya mereka tidak menepati janji. Di antara bukti pembangkangan mereka adalah menyembah patung anak sapi yang kita bahas pertemuan sebelumnya. Kalau kita simpulkan, orang beriman tidak mungkin menyekutukan Allah. Betul nggih? Orang Yahudi mengaku beriman, tapi mereka menyekutukan Allah dengan menyembah patung anak sapi. Berarti mereka dusta dalam keimanannya. Niku. Karena kalau mereka benar beriman, tidak akan menyekutukan Allah. Ngoten nggih? Nah, di ayat yang akan kita bahas pagi ini juga membahas tentang dusta mereka. Apa dusta mereka? Yaitu mereka memiliki keyakinan pede, ngoten lho. Kepedean. Keyakinan dan kepedean napa?
bahwa kita semua ini, Bapak Ibu nun sewu, bagi orang Yahudi, kita semua ini adalah calon penghuni neraka. Itu keyakinan mereka. Kenapa? Karena surga itu hanya untuk mereka. Surga itu hanya untuk mereka. Dan itu adalah dusta. Bagaimana kita memahaminya? Nah, ini yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini, insyaallah. Dengan izin Allah, semoga sareng-sareng diparingi kemudahan untuk memahami dan mengamalkan kandungan isi ayat-ayat suci yang kita pelajari. Karena mereka ini sudah setiap hari kita sebut, minimal kita sebut niku ping 17. Mungkin mereka mboten sadar kita ini menyebut Bani Israel atau orang Yahudi ini 17 kali kalau sholatnya hanya fardu. Karena setiap rakaat kita baca surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ada penyebutan orang-orang Yahudi, yaitu al-maghdub alaihim, yang dimurkai. Mereka dimurkai Allah. Dan di surah Al-Fatihah kita minta kepada Allah agar dijauhkan dari jalan mereka, pun sampai derek lampahipun tiang-tiang Yahudi niku. Maka kita cari tahu lebih rinci apa saja sih, apa saja sifat tercela mereka itu sehingga Allah menyematkan gelar al-maghdub alaihim, golongan yang dimurkai. Ternyata salah satu sifat buruk dan tercela mereka adalah kedustaannya terhadap klaim bahwa surga hanya bagi mereka. Ini bahaya nih. Kalau sampai ada orang Islam nganggep paling bener surga nih pek dhewe sing liyane mbuh nang ndi, bahaya, nyerempet sifatipun tiyang Yahudi. Nah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Niku kirang lebih 3 ayat nggih ingkang insyaallah mriki sinaoni sareng-sareng. Terjemahnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu, pundiwo, jika benar surga itu hanya bagimu di sisi Allah dan orang lain tidak berhak memasukinya, maka sekarang juga mintalah kematian jika kamu benar dalam dalam keyakinanmu itu. Dan mereka sekali-kali tidak akan pernah mengharapkan kematian itu selama-lamanya, karena mereka tahu atau karena disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Dan sungguh kamu akan mendapati orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia adalah mereka, bahkan lebih tamak dibandingkan orang musyrik. Mereka berharap agar dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun, dan panjangnya umur itu tidak akan menghindarkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat terhadap apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja kita baca dan juga terjemahnya ini termasuk ayat yang mengandung napa niku tantangan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Karena ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup pada zaman tersebut. Napa tantangannya? Tantangannya adalah yang kita baca tadi,
fatamannawul maut. Hendaklah kamu mengharap kematian saat ini juga. Nih, jika kamu benar dalam dakwaanmu, pengakuanmu bahwa surga itu hanya untukmu, lah ngapain lama-lama di dunia? Sekarang aja. Jadi mengandung apa? Tantangan. Tantangan dalam bahasa Arab disebut tahaddi. Jadi ayat ini disebut ayatut tahaddi. Satu. Kedua, ayat ini mengandung mubahalah. Semerap nggih mubahalah niku napa? Mubahalah. Pernah dengar istilah mubahalah, Bapak Ibu? Mubahalah. Mubahalah itu kalau kita ingin tahu ayat tentang mubahalah ada di surat Ali Imran ayat 61. Sebelum itu izin membacakan definisi tentang mubahalah. Mubahalah adalah sumpah yang dilakukan oleh dua pihak yang berselisih untuk membuktikan kebenaran. Dalam prosesi ini kedua belah pihak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjatuhkan laknat, azab atau kutukan kepada pihak yang berbohong atau pihak yang berada dalam atau berada di pihak yang salah. Kalau ada dua orang berselisih, kira-kira dua-duanya benar atau dua-duanya salah atau salah satu saja? Pasti salah satu, tidak mungkin orang berselisih dua-duanya salah atau dua-duanya benar. Pasti salah satu ada yang salah. Nah, kalau ngeyel sama-sama mengaku benar, maka ditantang untuk mubahalah. Ya napa? Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin di ayat 61 surat Ali Imran. Summa nabtahil. Ayo kita mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Lalu kita minta dalam mubahalah itu agar laknat Allah diturunkan, azab Allah dan kutukan Allah diturunkan kepada siapa di antara kita berdua yang salah. Jadi ayat ini mengandung unsur tahaddi yang pertama, yaitu napa niku tantangan dari Allah dan juga mubahalah. Corong ngeten, kalau memang benar surga hanya milikmu, ayo saiki podo-podo jaluk dhisik-dhisikan nang swarga. Ngoten. Nggih. Atau coba kalau sama-sama kan orang Islam, orang mukmin, pasti kita yakin bahwa surga bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Maka yang tidak beriman, tidak bertakwa, tidak surga. Sedangkan orang-orang Yahudi mengaku surga. Coba ayo kita mubahalah. Kita minta kepada Allah kutukan, kita minta kepada Allah azab, kita minta kepada Allah laknat. Siapa di antara kita yang salah dalam dakwaannya itu tadi? Tidak akan berani. Fakta membuktikan di zaman Nabi Muhammad SAW tidak seorang pun dari kalangan Yahudi yang berani mengucapkan hal tersebut. Tidak ada yang berani mengatakan. Kenapa? Nah, di sini tadi dikarenakan mereka itu sadar sebenarnya bahwa mereka itu salah. Ngoten nggih? Tapi saking pun kulino mboten ngakoni kesalahan, semakin tebal napa? Hatinya itu sudah tertutup. Ngoten. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Qul in kanat lakumud darul akhirati 'indallahi khalisatan min dunin nas. Qul lahum ya Muhammad, katakanlah pada mereka wahai Muhammad, in kanatil jannatu lakum khassatan la yusyarikukum fi na'imiha ahadun kama za'amtum. Katakanlah, jika benar surga itu hanya milikmu saja, tidak ada orang lain yang dapat mengikutimu atau tidak ada yang bisa bersamamu menikmati anugerah surga itu seperti yang kamu akui itu, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin, ai ishtaqul maut alladzi yuwassilukum ilal jannah. Coba katakan sekarang juga bahwa kamu ingin mati, yang mana kematian itulah
yang bisa mengantarkan seseorang kepada surga. Li'anna na'ima hadhil hayah la yusawi syai'an idza qisa bi na'imil akhirah wa man ayqana annahu min ahlil jannah ishtaqa ilaiha. Karena sebesar apapun dan sebanyak apapun nikmat dunia tidak akan sebanding sedikit pun dengan nikmat surga. Dan barang siapa yang yakin bahwa dia calon penghuni surga, pasti rindu dengan surga. Pasti rindu dengan surga. Maka di sini dikatakan silahkan memohon kepada Allah agar agar dicabut nyawanya, karena itu mengantarkannya ke kenikmatan yang lebih besar dan lebih abadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawab dan menegaskan bahwa pernyataan atau keyakinan mereka itu adalah ad-da'wah al-kadzibah, pernyataan dan keyakinan yang dusta. Nah, sifat tercela mereka itu adalah nopo? Bijuan. Dalam hal urusan akhirat saja bijuan. Nggih. Maka kita juga tidak boleh meniru sifat tersebut. Di ayat selanjutnya Allah menegaskan walay yatamannauhu abadam bima qaddamat aydihim. Ay lay yatamannawul mauta ma'ashu bisababi majtarahuhu minadz-dzunubi wal atham. Sekali-kali selama-lamanya mereka tidak akan pernah menginginkan kematian itu. Jadi Al-Qur'an ini sudah menegaskan dengan kata-kata lan. Lan niku nggih, lan niku artinipun dalam bahasa Arab tidak akan pernah. Nggih. Contoh di awal juz 4 niku ada firman Allah yang berbunyi la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan albirra, kebaikan, hatta tunfiqu, sehingga engkau menginfakkan mimma tuhibbun, sebagian harta yang kamu cintai. Ini ku kata sih, menginfakkan harta atau mensedekahkan harta niku pun sampai sing mriki piyambak mboten purun. Mboten. Wah klambi iki wis gak sawen nang elek iki. Sekekno wong ae. Waduh, sanes infak niku. Namine karena infak disebutkan mimma hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ngoten nggih. Jadi menginfakkan yang terbaik. Termasuk nanti kurban ini nggih, kurban yang tidak lama lagi berusaha mempersembahkan yang terbaik. Nggih, di dalam surat Al-Kautsar itu kalimat yang digunakan wanhar, dan sembelihlah. Kalau kita cermati dalam bahasa Arab, kalimat wanhar itu tidak sembarangan nyembelih. Karena kalau sembarangan nyembelih bukan wanhar tapi wadbah. Wadbah itu dan sembelihlah, tapi umum, bisa hewan apapun menggunakan wadbah. Sapi, kambing, ayam, mentok, normalih, bebek. Niku kalau dalam bahasa Arab menyembelih hewan-hewan itu disebut dzabaha yadbahu, perintahnya wadbah, idbah, wadbah. Kalau wanhar itu khusus untuk ibil. Ibil itu unta. Apakah harus unta? Gitu ngoro enten unta gitu terus nggih. Mojokerto istimewa. Apakah harus unta? Sehingga di surah Al-Kautsar ini disebut wanhar, mboten, itu adalah isyarat usahakan yang terbaik. Ngoten nggih, yang terbaik. Artinya ya kalau mampu yang kambing harga 3 juta ya 3 juta. Mampunya harga 2 juta, nggih 2 juta. Ngoten. Kalau tahun ini belum mampu ya diniati dulu, tahun depan, 2 tahun lagi. Ngoten. Kalau diniati niku insyaallah dimudahkan sama Allah, dan Allah tidak akan memerintahkan sesuatu yang mustahil dilakukan. Bagaimana cara menghitungnya? Nggih gampang. Misal kita niat 2 tahun lagi kurban
kambing harga 3 juta. Berarti 3 juta dibagi 24 bulan. Kan 2 tahun 24 bulan toh? Nggih, berarti 3 juta dibagi 24 keng pinten? 150.000. Nggih, 150.000 sebulan atau 125 nggih. 125 nggih. Nah, niki. Terus dibagi 30 hari. Ngoten. Dibagi 30 hari. Kurang lebih 4.000 sekian lah. Oh, ternyata harga kurban 2 tahun lagi dengan kambing harga 3 juta niku sehari 4.000 sekian atau 5.000 lah dijangkepi. Ngoten nggih. Niki rahasia di kalimat lan. Di ayat ini Allah berfirman wa layyatamannahu abada. Tidak akan pernah sekalipun orang Yahudi itu mau mengucapkan ingin mati. Saat itu di zaman Nabi tidak ada, ketika ayat ini disampaikan, tidak ada satu orang pun yang mau mengucapkan dan meladeni tantangan dari Allah ini. Kan tadi ngoten. Katakan wahai Muhammad, jika benar mereka itu dalam dakwaannya benar bahwa surga hanya bagi mereka, suruh minta saat ini meninggal. Nyatanya mereka tidak ada satu orang pun yang mengucapkan. Berarti ayat ke-96 ini, nggih. Ayat 95 nun sewu benar adanya. Walayyatamannahu abadam bima qaddamat aydihim. Tidak pernah sekalipun sampai kapanpun mereka mau mengucapkan itu. Berarti dakwaan mereka dusta. Karena kalau benar dalam dakwaannya pasti rindu dengan surga. Kalau rindu dengan surga pasti mengucapkan keinginan mati itu. Nyatanya kalau kita perhatikan apa yang dibahas oleh mereka, baik secara lisan ataupun tulisan, di karya tulis mereka, di video-video mereka, mesti urusan dunya. Seakan-akan ingin hidup selamanya. Beda dengan orang beriman dengan kita. Yang kita bahas dunia juga, akhirat juga. Setiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahkan kita juga mempersiapkan kematian. Selalu berdoa husnul khotimah, merindukan nikmat kubur, merindukan nikmat akhirat. Nggih? Maka di sini kebenaran ayat Al-Quran ini benar-benar nyata, karena mereka tidak ada satupun dari zaman Nabi sampai sekarang yang mau memohon atau mengucapkan ingin mati. Bisa babi majtarahuhu minadunub al-atham. Kenapa demikian? Karena mereka sadar bahwa mereka itu banyak dosa dan salah. Mereka tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran Taurat, tapi mereka sadar mengingkarinya sehingga tahu itu perbuatan dosa. Maka takut sebenarnya mereka itu kalau mati, karena kalau mati diadab. Kalau di dunia bisa bersenang-senang dengan versi mereka. Kemudian ditutup ayat ke-95 ini dengan firman Allah, wallahu alimun bidzalimin, ay alimun bidzulmihim wa ijramihim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap kezaliman mereka dan perbuatan dosa mereka, wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatan zalim dan dosa tadi. Dan di ayat 95 ini mereka disebut zalimin. Berarti orang-orang Yahudi itu tidak hanya maghdub alaihim, tidak hanya dimurkai, tapi mereka juga orang-orang yang zalim. Niki ayat 95 terakhir 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Engkau sungguh akan mendapati, dari zaman dulu sampai sekarang, asyaddan nasi hirsan alal hayah, orang yang paling tamak terhadap kehidupan dunia adalah orang-orang Yahudi. Wa ahras minal musyrikin anfusihim. Bahkan jika dibandingkan dengan orang-orang musyrik, lebih tamaan orang Yahudi. Dibuktikan di sini, yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Kenapa mereka kok senang dengan kehidupan dunia, tidak mau cepat-cepat ke alam kubur dan alam akhirat? Karena mereka itu li'ilmihim. Ditafsirkan di sini, dinyatakan oleh Allah, dan kita harus yakin
mereka sebenarnya tahu mereka itu penuh dosa. Ngatan loh. Jadi mereka itu tahu yang mereka perbuat itu adalah keburukan dan kejahatan, dan mereka salah atas itu, dan mereka bi annahum sairuna ilan nar li ijramihim, mereka akan masuk neraka karena kesalahan dan kejahatan mereka itu mereka tahu. Oleh karenanya mereka mengharapkan kehidupan yang lama di dunia. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana, mereka berharap agar dihidupkan 1000 tahun. Alfa niku 1000, alfasanah 1000 tahun. Kalau di surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Alf niku 1000. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu ammar, dan sekalipun mereka dipanjangkan usianya sampai 1000 tahun pun tidak akan membuat mereka terhindar dari azab. Wallahu basirum bima ya'malun, ay muttali'un ala a'malihim fayujazihim 'alaiha, dan Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Maka kalau kita ambil pelajaran dari akhir atau ujung ayat 96 ini, Allah pun melihat perbuatan kita. Kalaulah Allah melihat perbuatan mereka dan akan membalasnya, kita pun demikian. Maka hal ini menguatkan akidah kita agar senantiasa berusaha beramal soleh, karena Allah melihat kita dimanapun dan kapanpun, dan ada balasannya sekecil apapun perbuatan kita. Ngaten nggih Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Niku wau 3 ayat, yaitu 94, 95, 96 surat Al-Baqarah, yang mana menegaskan kembali tentang keburukan sifat orang Yahudi, yaitu dusta dalam keyakinannya bahwa surga hanya bagi mereka. Nyatanya mereka tidak kunjung merindukan kematian. Kalau kita orang beriman nyuwun terus, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah, ya Allah kami mengharap padamu kematian dengan husnul khotimah. Dan ini kan nyuwun bendinten. Nah, dikabulna langsung berarti kan senang, alhamdulillah. Pas sujud teng Masjid Al-Ikhlas misalnya, tiba-tiba dikabulkan. Pas sujud ndonga ngoten di akhir rakaat misalnya, rakaat terakhir, sujud terakhir sebelum tahiyat akhir, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah, ya Allah kula nyuwun husnul khotimah. Misal saat itu juga dikabulkan, seneng mriki. Wafat dalam keadaan sujud. Orang-orang Yahudi mboten tidak akan berani minta, karena mereka yakin atas napa niku wau firman Allah ini, kita harus yakin bahwa mereka itu tahu bahwa mereka itu salah, dan orang yang berimanlah yang benar. Lalu kenapa mereka tidak kunjung bertaubat, tidak kunjung berubah? Karena sudah tertutup mata batinnya. Tertutup mata batinnya. Maka penting bagi kita membersihkan hati, jangan sampai membiarkan maksiat-maksiat kecil dibiarkan lama-lama tertutup mata batin sehingga boten kroso. Lek dosa niku pun boten kroso, pun kebal. Nauzubillah min dzalik. Nggih ngoten mawon ingkang saged mriki pelajari sareng-sareng. Mugi enten manfaatipun. Kurang lebih pun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.